Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dari kelas 12/4. Di sini saya akan menjelaskan teks esai dan teks kritik. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama kita mulai dari pengertian teks esai. Nah, teks esai adalah sebuah karangan prosa yang membahas suatu topik dari sudut pandang pribadi penulisnya. Esai ini bersifat subjektif dan tidak selalu memiliki struktur yang kaku, namun umumnya memiliki bagian-bagian yang jelas untuk menyampaikan gagasannya. Selanjutnya ada struktur esai. Yang pertama itu ada pembukaan. Di bagian ini penulis memperkenalkan topik yang akan dibahas. Yang kedua ada isi, yaitu disebut sebagai tubuh esai. Jadi di sini penulis itu menuliskan kalimat pendukung esai dan argumen-argumennya. Yang ketiga ada kesimpulan. Jadi di bagian ini penulis menuliskan kembali esai dan subtopik yang telah dibahas dalam tubuh esai tersebut. Selanjutnya ada ciri teks esai. Yang pertama itu ada subjektif dan personal. Yang kedua ada singkat dan padat. Yang ketiga ada bersifat analitis dan interpretatif. Yang keempat ada menggunakan bahasa yang jelas dan menarik. Dan yang kelima ada memiliki kesatuan gagasan. Selanjutnya ada jenis esai. Esai ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada esai deskriptif, yaitu esai yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara detail. Yang kedua ada esai ekspositori, yaitu menjelaskan atau menguraikan suatu topik secara objektif. Yang ketiga ada esai argumentatif atau persuasif, yaitu esai yang berusaha meyakinkan pembaca untuk menerima sudut pandang penulis. Yang keempat itu ada esai naratif, yaitu esai yang menceritakan suatu pengalaman pribadi atau peristiwa. Yang kelima ada esai kritikus, yaitu mengulas atau mengkritisi karya seni, sastra, atau film. Yang keenam ada esai pribadi, yaitu berbagi refleksi atau pengalaman hidup penulis. Nah, selanjutnya kita beralih ke teks kritik. Jadi, teks kritik ini adalah sebuah karangan yang menganalisis, menilai, dan mengulas suatu karya seni, sastra, film, musik, atau fenomena budaya lainnya. Nah, kritik ini tidak hanya menyoroti kekurangan, tetapi juga kelebihan dengan tujuan memberikan penilaian yang objektif dan mendalam. Ini ada struktur teks kritik. Yang pertama ada pernyataan pendapat berisi tentang pandangan umum atau tesis penulis tentang objek tersebut. Yang kedua ada argumentasi, yaitu bagian inti tentang tanggapan kritis, analisis mendalam, dan data pendukung. Yang ketiga ada penegasan ulang, yaitu bagian akhir yang merangkum kembali tesis dan argumen utama. Oke, selanjutnya ada ciri teks kritik, yaitu diantaranya ada objektif tapi subjektif, analitis dan kritis, bahasa formal dan presisi, berorientasi pembaca, serta singkat dan fokus. Oke, yang terakhir itu ada jenis teks kritik. Jadi teks kritik ini terbagi menjadi 5. Ada kritik sastra, yaitu mengulas novel, puisi, atau drama, dan fokus pada elemen naratif dan simbolisme. Yang kedua ada kritik seni rupa, yaitu menilai lukisan atau patung berdasarkan komposisi warna dan ekspresi. Yang ketiga ada kritik film atau teater, yaitu menganalisis sinematografi, akting, dan pesan sosial. Yang keempat ada kritik musik, yaitu menghargai aransemen, lirik, dan inovasi genre. Dan yang kelima atau yang terakhir ada kritik sosial budaya, yaitu mengkritisi fenomena seperti iklan atau media massa dari perspektif etika atau dampak masyarakat.